Cerita Alkitab tentang Daud membiarkan Saul hidup di dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 23. Alkitab menceritakan setelah Daud menyelamatkan penduduk Kehila dan melarikan diri dari kerajaan Saul, ia dan orang-orangnya bersembunyi di padang gurun En-Gedi, daerah perbukitan penuh goa dan sulit dijangkau. Namun Saul tidak berhenti memburunya. Di dalam 1 Samuel 24 ayat 1 mencatat, ketika Saul pulang dari menghadapi orang Filistin, diberitahukan kepadanya Daud ada di padang gurun En-Gedi. Maka Saul membawa 3.000 orang pilihannya dari seluruh Israel berangkat mencari Daud di antara batu-batu liar kambing gunung. Bagi Daud, Saul bukan lagi seorang pahlawan, melainkan ancaman bagi tahtanya. Dalam pengejaran itu, Saul masuk ke sebuah goa untuk membuang hajat. Ia tidak tahu bahwa Daud dan orang-orangnya sedang bersembunyi jauh di dalam goa itu. Para pengikut Daud melihat kesempatan besar. Mereka berkata, "Inilah hari yang difirmankan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Daud pun bangkit diam-diam, melangkah perlahan di antara bayang-bayang goa mendekati Saul dengan pisau di tangan. Tetapi ia tidak membunuh Saul. Ia hanya memotong ujung jubah Saul, dan seketika itu juga hati nuraninya menegurnya. Ia tahu meskipun Saul berbuat jahat, ia tetap raja yang diurapi Tuhan. Daud kemudian menahan orang-orangnya dan tidak membiarkan mereka menyentuh Saul. Setelah Saul keluar dari goa dan berjalan menjauh, Daud pun keluar dan berseru dari jauh, "Tuanku Raja." Daud bersujud sebagai tanda hormat meskipun dia bisa saja menyakiti Saul. Lalu Daud berkata dengan suara hati yang dalam, "Mengapa engkau mendengarkan orang yang berkata, Daud bermaksud jahat terhadapmu? Tadi Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku di goa, tetapi aku tidak membunuhmu. Lihatlah ujung jubahmu yang ada di tanganku. Aku tidak mencamak engkau sebab aku berkata, aku tidak akan mengangkat tanganku terhadap engkau, sebab ia adalah orang yang diurapi Tuhan." Daud kemudian menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. "Tuhan menjadi hakim antara aku dan engkau. Kiranya dia membalas aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan menyentuh engkau." Saul terdiam. Ia mengenali suara Daud lalu menangis. Ia berkata, "Engkau lebih benar daripada aku. Engkau membalas aku dengan kebaikan, padahal aku membalas engkau dengan kejahatan. Hari ini engkau telah memperlihatkan bahwa engkau berbuat baik kepadaku. Tuhan menyerahkan aku ke dalam tanganmu, tetapi engkau tidak membunuh aku." Saul mengakui, "Aku tahu engkau pasti akan menjadi raja, dan kerajaan Israel akan tetap kokoh di tanganmu." Lalu Saul meminta satu hal kepada Daud, "Bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan memusnahkan keturunanku." Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedangkan Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung.
Peristiwa ini mengajarkan nilai pengampunan, kesetiaan, dan penghormatan kepada otoritas ilahi.